complicated when it hurts. Oke, halo semua, ketemu lagi di channel Godios. Dan hari ini kita bakal ngetes mod buatan dari si Rizky lagi. Dan ini adalah mod yang paling kita tunggu juga, yaitu mod Indonesia Racing. Dimana ini adalah mod dari tim Grayson yang udah berkolaborasi sama Indonesia Racing atau tepatnya MP1. Dan di sini kita udah pakai livery terbaru juga. Dan ini bener-bener keren banget. Dan menurut gue sih ini livery paling keren untuk kelas Moto3 di antara tim lainnya. Karena emang ini kan tim dari Indonesia, apalagi itu motif batiknya bener-bener mencerminkan Indonesia banget cuy. Buat yang mau nyobain silahkan aja nanti kontak langsung sama si Rizky, entah di Instagram atau di YouTube. Yang pasti kalian kontak aja supaya bisa ngedapetin mod keren dari tim Grace ini. Luar biasa. Lihat nih, Jeremy Alcoba, rekan tim kita. Ini dia bisa start dari posisi pertama dengan tim Grace ini. Luar biasa banget di tes Valencia kali ini. Mungkinkah Indonesia Racing bisa meraih kemenangan pertamanya di MotoGP musim kali ini? Karena emang ini kan lagi debut pertama si Indonesia Racing sebagai sponsor di kelas Moto3. Untuk hari ini kita lagi race sama pembalap utama kita, yaitu Rizky yang udah beberapa hari itu kemarin, berapa bulan bahkan dia sementara untuk rehat sejenak karena mungkin lelah ya cuy. Jadi kali ini kita bakal comeback lagi sama Sergio untuk menjelang nanti di musim MotoGP 21. Nah kali ini kita bakal start di posisi ke-10. Luar biasa, meskipun jauh tapi kita nggak boleh nyerah karena masih ada kesempatan di seatersnya. Karena biasa seaters itu masih ada peluang banget buat kita meraih kemenangan. Kali ini kita sengaja masuk ke start motor dan untuk di sini bensin sama ban kita pakai soft, dan soft bensin kita agak kasih full aja supaya lebih enak buat ngebut cuy. Valencia test warming up lah, bisakah duo pembalap dari Indonesia Racing 3 maksudnya, bisakah kita dengan Jeremy Alcoba, Rodriguez sama Rizky tembus ke atau mengisi posisi di 3 besar? Kayaknya mustahil, tapi kita nggak boleh terlalu pesimis karena masih ada kesempatan yang bakal kita manfaatin agar bisa meraih kemenangan bersama 3 pembalap dari Indonesia Racing. Oke, semangat. Valencia will go out, starting the race. Oke semua, ini dia sesi race untuk kelas Moto3 musim 2021 untuk Valencia Test and Ondo. Kita overtaking Rodrigo mengikuti kembali posisi pertama. Ada overtaking tadi, nampaknya ada Lopa Racing kembali mengejar. Kita masih tercecer di track lurus cuy. Oke, menuju first corner, bisa kita mengambil posisi ketiga. Langsung overtaking dan masuk ke posisi 6, 5 dan akhirnya terdengar sedikit kembali dari John McPhee. Kita overtaking kembali John McPhee, masih mengejar ini. Kita overtaking itu kedua, kita overtaking kita lampaui pembalap dari SRT dan akhirnya nice move race. Akhirnya kita tembus ke posisi Sergio Garcia crash gara-gara ada kontak dengan John McPhee tadi. Sayang sekali Garcia harus merelakan posisi ke-6 dari hantaman John McPhee yang menghindar karena overtaking dari Rizky. Oke, Riz pasti bisa, ini dia. Jadi kayaknya itu ada sedikit insiden lebih dari 1 orang yang crash karena tadi si posisinya si Garcia itu dia melintang di tengah lintasan, jadi mengakibatkan pembalap yang di belakang bakalan nabrak si Garcia meskipun gak ada di indikator, tapi gue nyadari pasti bakal ada pembalap yang crash lebih dari 1 orang tadi di tikungan kedua, di mana kita sedikit mau overtaking si John McPhee. Cuma si John McPhee itu dia menghindar, tapi dia menghindarnya malah ngehantem pembalap yang lain, jadi sayang banget kan. Oke, masih ya target kita kali ini tepatnya Jeremy Alcoba menjadi lead the way. Nampaknya Indonesia Racing sangat tampil impresif di Valencia Test musim 2021. Awal musim kali ini Q-Focus Q-Fighting sektor keempat. Menjelang jika ini depan di high speed corner, bisakah kita mengejar Joey Masia serta Tatsuki Suzuki itu posisi kedua demi mengejar Jeremy Alcoba atau mengimbangi laju dari teammate kita untuk tim Indonesia Racing. Oke, final corner menuju track lurus. Bisakah Indonesia Racing milik Rizky bisa melihat mengejar Masia? Kayaknya nggak bisa, soalnya kemarin di sesi kualifikasi beneran aja di belakang. Astaga, oke, kita udah terus dari defense John serta Lorenzo Velon. Dari belakang kita defense langsung John McPhee untuk posisi keempat. Dan akhirnya kita masih bisa bertahan dari serangan pembalap yang sangat-sangat mengejar tadi di belakang. Oke, lagi-lagi nampaknya Lorenzo Velon kita pabrik kembali untuk posisi keempat. Dan akhirnya nice move race. Oke, luar biasa. Kita bersama overtaking lagi di belakang makin rame. Kejaran dari belakang udah bener banget. Ini kelas Moto3 emang paling identik sama aksi overtaking yang sering terjadi karena saking rapatnya persaingan, makanya mereka tuh insting untuk mau overtaking bener-bener luar biasa, gila banget.
Pokoknya kita ditutup menjadikan kita tuh memiliki insting yang kuat tuh bisa overtaking. Nah kali itu banyak ada overtaking dari John McPhee. Taufik kembali di akselerasi dan akhirnya berhasil. Indonesia versus Malaysia. Akhirnya Rizryo berhasil mengalahkan John McPhee untuk posisi keempat lagi. Defense langsung ditempatkan di tikungan ke-8. Bisakah Indonesia Racing mengalahkan SRT Rider? Itu John McPhee yang di belakang kita yang masih berusaha mengejar dengan semaksimal mungkin. Dan di sektor ketiga, di tikungan ke-11, kita masih was-was dari kejaran di belakang. Nah, belakang itu benar-benar ramai banget pastinya karena nggak cuma seorang. Pastinya kita dituntut menjadi pembalap yang sangat-sangat penuh dengan insting bertahan, insting overtaking di kelas Moto3. Ini benar-benar persaingan kelas Moto3 benar-benar banget, benar-benar sangat-sangat krusial kalau kita sampai salah ambil keputusan. Nah, kali ini final corner lap kedua akhir menuju trek lurus untuk lap ketiga. Bisakah lagi-lagi di belakang masih ada Lorenzo Velo yang mengejar Alko bawah sedang overtaking. Dan defense terus kembali belakang. Nampaknya mereka mengejar. Janon cuma mengejar. Luar biasa. Tadi defense langsung posisi keempat kita overtaking John McPhee. Astaga ini, wah beneran ada cuy, ini kelas Moto3 luar biasa, sangat-sangat sengit. Tinggal kalau tadi langsung overtaking kembali John McPhee masih mengejar lagi. Defense langsung dan akhirnya nice. Oke, Riz masih bisa kembali mengejar SRT, kenceng banget, gila dasar sih. Oke, ini kita overtaking, ada celah, ada peluang. Kita overtaking dari si kanan, masih mengajak kita overtaking dari si terdalam. Akhirnya bagus sekali, luar biasa. Comeback dari Rizryo demi Indonesia Racing. Kembali bertahan demi Indonesia. Dan di belakang nampaknya ada Dennis Onju, KTM Tech 3. Hati-hati, lagi-lagi KTM di belakang mengejar Dennis Onju, Yuki Kuni. Bisakah kita bertahan demi Indonesia untuk lap ketika ada serangan KTM Tech 3? Hati-hati, kita tarik tuas rem dan kita blokir langsung mendefense dari kiri. Dan Ayu Musasaki belakang, hati-hati, semoga kita overtaking karena ini banyak join Mas ya udah ngejauh, kita nggak bisa ngejar. Kali ini kita bertahan dari serangan Sasaki di belakang. Terjadi tikungan ke-11, cukup melebar, kembali ke dalam. Kita overtaking lagi John McPhee. Lagi-lagi insiden yang sama. Ayo Musasaki keras gara-gara John McPhee menghantamnya. Ini luar biasa, kayaknya si John McPhee lagi bersekongkol sama kita untuk ngalahin rival yang di belakang. Ini bener-bener parah banget sih. Emang paling rawan banget kelas Moto3 karena emang jaraknya antara rival itu trafiknya benar-benar super rabat. Oke, tikungan terakhir. Itu tepatnya menuju lap keempat dan tinggal 3 lap lagi. Alcoba, Suzuki dan juga masih ya mengisi 3 besar. Kita masih stay di posisi keempat demi bertahan dari serangan Lorenzo Velo belakang. Nampaknya kita masih dikejar. Itu bahkan benar-benar rapat banget kita. Wah, ini kalau kita sampai diserang dengan berbarengan kayaknya habis sudah riwayat kita di sini. Kita nggak boleh kalah karena kita udah ngerti di mana kekalahan kita itu di track lurus. Kita memang paling nggak kuat kalau untuk ngejar atau bertahan di track lurus untuk duel sama rival lainnya. Karena emang kita tahu kenapa ini motornya kok lambat banget ketika udah track lurus. Tapi kalau dari tikungan itu tergantung dari skill aja sih. Oke, nampaknya belakang masih ada mengejar dengan gap hanya 0,2. Itu rapat banget. Kita nggak boleh nyerah, nggak boleh kalah di lap keempat kali ini. Nah, kalau ngomongin soal mod dari Grace ini, Moto2 kali ini ada satu yang kurang, yaitu dimana di sini untuk custom rider, khususnya untuk Wirepack Alpine itu belum di modding, masih pakai dari Wirepack sebelumnya. Jadi untuk yang motif dari Indonesia Racing hanya bisa untuk di Wirepack Dennis aja. Tapi untuk semua rider officialnya udah diganti, udah pakai model dari tahun 2021. Sementara untuk Alpine, untuk Wirepack Alpine, untuk customer itu masih belum ada, jadi kita tunggu aja apakah nanti bakal ada update dari series atau gimana, yang pasti kita tungguin aja. Oke, set ketiga akhir bangetnya cukup lebar, hati-hati dari John McPhee udah mengejar di belakang. Luar biasa nampaknya John McPhee kembali bertahan mengejar, atau tepatnya berusaha mengejar Rizryo yang bertahan atau stay sementara di waktu di posisi keempat. Kali ini lagi-lagi di belakang masih cukup ramai trafiknya. Ini kita tuh di sini kayak mengejar, astaga kenceng banget. Oke, kita defense langsung. Tepatnya di tikungan terakhir, bisakah kita mendefense? Mereka semuanya di track lurus kayaknya nggak bisa. Kita bakal di overtake sama rival karena emang mereka banyak keroyokan cuy. Hati-hati, ini dia lap kelima. Sektor pertama kita defense langsung. Hati-hati serangan di belakang. Kita malah di overtake sama si John. Dapat banget. Astaga, Dennis Onju. Kita overtaking John McPhee dan Dennis Onju, dan akhirnya nice. Akhirnya kita berhasil overtaking Dennis Onju serta John McPhee sekaligus di tikungan pertama untuk sektor pertama kali ini.
Oke, Q-Focus Q-Fighting. Sementara kondisi ban kita udah mulai panas dan sebelah kiri udah mulai habis, yang berarti kita lebih sering menggunakan pengereman depan daripada rem belakang cuy. Karena emang di sini untuk kelas motor itu kita pakai rem belakang kayaknya malah mubazir kan, malah enak pakai rem depan aja cuy. Hati-hati tepatnya kali ini dia bisakah kita dengan Indonesia Racing bertahan di posisi keempat, karena ini kita mau ngejar si Malaysia pun udah nggak bisa, gapnya jauh banget 4 detik ke atas cuy. Sedangkan untuk belakang itu kita di sini kayak seakan-akan itu kayak pembatas antara pembalap yang berusaha mengejar demi posisi ketiga. Lihat tuh, itu di map jaraknya kita sama pembalap belakang itu udah bener rapat banget, itu kita kayak tembok pembatas yang halangi mereka semuanya. Tapi nggak masalah karena balapannya pasti kita bakal berusaha aja untuk mendefense sekaligus berusaha bertahan di sini untuk posisi keempat. Oke, sektor ketiga game jalan sektor keempat akselerasi. Bisakah kita di high speed corner meninggalkan balik di belakang? Karena ini udah 2 lap lagi, atau tepatnya udah tinggal 1 lap lagi. Sementara Darren Binder di belakang 0,4 gap dengan Darren Binder. Tapi semoga nanti si Jeremy Alcoba bisa ngebawa Indonesia Racing tetap berada di posisi pertama, karena ini soalnya kita masih berada di posisi keempat yang mana kita nggak bisa ngejar nih. Soalnya Jeremy Alcoba sama si Tatsuki Suzuki itu benar-benar kenceng banget untuk bertahan demi posisi 1-2. Oke, pada lap Moto2 musuh jantung GP Valencia Test, dan Darren Binder masih di belakang. Mampukah Rizrio bertahan dari serangan Darren Binder tepatnya di first sector, atau malah justru kita harus tergeser karena kita udah mulai kehabisan untuk tingkat keausan dari ban depan. Tikungan kedua menuju sektor kedua lagi nampaknya Darren di belakang mengejar. Hati-hati Q-Focus Q-Fighting, nampaknya kita bisa kejar dari belakang. Sangat-sangat ramai sekali dengan gap hanya 0,1 dari Binder. Kita mungkin bakal sering namanya diberikan sebuah serangan bertubi-tubi karena emang kita lagi udah mau kehabisan kondisi ban depan. Ini bener-bener sangat-sangat parah. Tadi harusnya kita pakai kompon medium aja tuh ban depan, sedangkan belakang tuh kayaknya kita pakai soft pun masih awet. Jadi kemungkinan kita lebih, kalau di kelas motor ini lebih justru awet untuk kondisi ban belakang dari ban depan. Oke, kemudian di tikungan ke-8 kita heartbreaking from Rizrio, heartbreaking from race, masih melebar. Hati-hati kita overtake. Nampaknya astaga, Yuki ini keras di belakang, kehantam sama si Rizrio. Oke, menuju final sektor sedikit lagi. Bisakah Indonesia Racing melengkapi posisi keempat di sini, atau malah justru kita harus tergeser karena kita udah mulai kehabisan ban depan menuju final chicane di high speed corner. Tikungan ke-12 kali ini, lagi tinggal 1 tikungan lagi. Tepatnya di tikungan terakhir kita udah bakal bisa untuk bertahan untuk meraih posisi keempat di Moto3 Valencia Test kali ini. Dan saatnya di akselerasi Alcoba menang, karena kita harus berjuang dari serangan di belakang mengejar. John Mack mengejar, hati-hati, jangan sampai di overtake. Nampaknya kita langsung tadi fans terus. Nah kali ini nampaknya si John Mack lepas. Astaga, bener-bener dah ini kita kecolongan banget cuy. Pada tadi tinggal dikit lagi kita bisa untuk ngalahin si John Mack serta si Artigas, tapi sayangnya kita malah, aduh ini kayaknya kita emang kurang beruntung ya. Makanya kita di garis tadi meskipun kita hampir menang, tapi sayangnya kita malah di overtaking sama si John Mack dengan gap yang sangat-sangat tipis banget. Tapi ya mau gimana lagi, ini juga namanya balapan, pasti bakal selalu ada kejutan di setiap detiknya, di setiap meter jarak di lintasan. Jadi kalau buat yang mau nyobain mod ini, silahkan jangan kontak sama si Rizky, kasih kalian bakal dikasih link mod untuk ngedownload dari mod MRT. Kok MRT sih? Untuk race ini atau Indonesia Racing di kelas Moto3. Nah untuk di kelas Moto sebentar masih project ini, kemarin gue masih bikin, tapi ada sedikit masalah di mana itu warpacknya sama si motornya untuk drivernya belum kedetek sama rider custom kita. Jadi next mungkin bakal kita coba lagi dan kita bakal tayangin untuk debut perdana Moto2 Indonesia Racing pada di next video. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye, ciao.